Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik kan ya? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari Kelompok 10 dengan saya Fradiska Muayana Zulfa dengan NIM 4101422025 dan rekan saya Anik Stianingsih dengan NIM 4101422026 dan saya Serli Widianti dengan NIM 4101422046. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai penyelesaian permasalahan matematika SMP dan SMA. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Saat dilaksanakannya upacara bendera pada hari Senin di SMP Negeri 1 Semarang, terdapat sebuah kejadian yang tidak terduga, yaitu robohnya tiang bendera saat akan dikibarkannya sang merah putih. Kemudian, dengan sigapnya Bapak Kepala Sekolah langsung menghubungi tukang untuk memperbaiki tiang bendera tersebut, supaya bisa digunakan untuk upacara di hari Senin mendatang. Kemudian datanglah dua orang tukang yang akan memperbaiki tiang bendera. Kedua tukang tersebut menemukan sebuah strategi agar tiang bendera kokoh dan tidak mudah roboh, yaitu dengan mengisi kawat pada tiang bendera. Jika jarak kaki tiang dengan kaki kawat penyangga adalah 12 satuan, jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama adalah 5 satuan, dan jarak kawat penyangga pertama dengan kawat penyangga kedua adalah 11 satuan. Hitunglah panjang total kawat yang diperlukan, dan hitunglah biaya yang diperlukan jika harga kawat Rp15.000 per satuan. Jika dimisalkan AC adalah tiang bendera, BD adalah panjang kawat penyangga pertama, AD adalah panjang kawat penyangga kedua, dan pada soal diketahui bahwa jarak antara ujung kawat penyangga pertama dengan ujung kawat penyangga kedua, kita misalkan AB sama dengan 11 satuan. Kemudian jarak antara kaki tiang dengan kaki kawat penyangga, kita misalkan CD sama dengan 12 satuan. Dan jarak kaki tiang dengan ujung kawat penyangga pertama, kita misalkan BC sama dengan 5 satuan. Serta harga kawat persatuannya adalah Rp15.000. Pada soal ditanya panjang total kawat yang diperlukan dua tukang tersebut dan berapa biaya yang diperlukan untuk membeli kawat tersebut. Untuk menjawab permasalahan matematika seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari panjang kawat penyangga pertama, yaitu kita misalkan BD. Untuk mencari BD, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BD sama dengan akar BC kuadrat ditambah CD kuadrat. Pada soal sudah diketahui bahwa panjang BC adalah 5 satuan dan CD adalah 12 satuan. Kita masukkan saja ke dalam rumus Pythagoras. Maka menjadi BD sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ekivalen dengan BD sama dengan akar 25 ditambah 144. Ekivalen dengan BD sama dengan akar 169. Akar dari 169 adalah 13 satuan. Maka BD adalah 13 satuan. Jadi panjang kawat penyangga pertama adalah 13 satuan. Untuk selanjutnya, kita akan mencari panjang kawat penyangga kedua yang kita misalkan yaitu AD. Untuk mencari panjang AD, kita dapat menggunakan rumus Pythagoras yaitu AD sama dengan akar AC kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Untuk panjang AC sendiri, jika kita lihat pada koordinat kartesius, panjang AC sama dengan panjang AB ditambah dengan panjang BC. Sehingga panjang AD sama dengan akar AB ditambah dengan BC dikuadratkan ditambah dengan CD kuadrat. Kemudian kita mensubstitusikan semua nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus.
Sehingga panjang AD sama dengan akar 11 ditambah 5 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Akan ekuivalen dengan akar 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Ekuivalen dengan akar 256 ditambah 144. Ekuivalen dengan akar 400. Akar dari 400 yaitu 20, sehingga panjang AD sama dengan 20 satuan. Jadi, panjang kawat penyangga kedua adalah 20 satuan. Selanjutnya, menghitung kawat penyangga total, kita dapat menjumlahkan panjang kawat penyangga pertama dan panjang kawat penyangga kedua. Sehingga panjang kawat total sama dengan panjang BD ditambah dengan panjang AD. Panjang BD yaitu 13 dan panjang AD yaitu 20. Kemudian kita jumlahkan menjadi 33. Jadi, panjang total kawat yang diperlukan dua tukang tersebut untuk memperbaiki tiang bendera adalah 33 satuan. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk membeli kawat merupakan hasil kali panjang kawat total dengan harga kawat persatuan, sehingga biaya yang diperlukan kedua tukang tersebut untuk membeli kawat adalah 33 dikalikan dengan Rp15.000 sama dengan Rp495.000. Untuk permasalahan matematika yang kedua pada jenjang SMA, jika dipunyai soal seperti ini. Suatu hari, Dini melakukan percobaan dengan mengamati laju perubahan pada sebuah wadah yang diisi air. Dini membuat wadah dengan bentuk kerucut tanpa tutup dengan diameter 8 cm dan tinggi kerucut tersebut yaitu 10 cm. Kemudian, Dini mengisi kerucut tersebut dengan air setinggi H cm. Oleh Dini, wadah tersebut ia letakkan di halaman rumah di mana saat itu matahari sedang bersinar terik. Setelah beberapa waktu, air di dalam wadah tersebut menguap sehingga ketinggian air berubah. Berapa laju perubahan volume air dalam kerucut saat air tersebut berubah dari 4 cm menjadi 3,5 cm. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menuliskan hal-hal yang diketahui pada soal terlebih dahulu, yaitu yang pertama, tinggi wadah kerucut diketahui pada soal yaitu 10 cm dengan diameter 8 cm, sehingga jari-jarinya yaitu 4 cm. Yang kedua yaitu tinggi dari air di dalam wadah kerucut diketahui pada soal yaitu H cm. Kemudian, hal yang ditanyakan yaitu laju perubahan volume air di dalam kerucut pada saat air tersebut berubah dari 4 cm menjadi 3,5 cm. Oke, langkah selanjutnya adalah penyelesaian. Untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang kedua tersebut, tentunya diperlukan beberapa langkah penyelesaian. Langkah yang pertama adalah menghitung volume kerucut yang berukuran kecil, di mana telah diketahui bahwa rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat T. Kemudian, untuk mencari nilai R dapat dilakukan dengan membandingkan jari-jari dan tinggi pada kerucut yang berukuran kecil dan jari-jari serta tinggi pada kerucut yang berukuran besar. Tadi sudah diketahui pada soal, jadi saya ingin mengulang kembali. Jika R merupakan jari-jari kerucut kecil, H merupakan tinggi kerucut kecil, 4 cm merupakan jari-jari kerucut besar, dan 10 cm merupakan tinggi kerucut besar. Sehingga diperoleh persamaan, jari-jari kerucut kecil per tinggi kerucut kecil sama dengan jari-jari kerucut besar per tinggi kerucut besar, sehingga ekuivalen dengan R per H sama dengan
dengan 4/10. Sehingga ekuivalen dengan R sama dengan 4/10H, di mana 4/10 ini bisa disederhanakan menjadi 2/5H. Sehingga diperoleh nilai R sama dengan 2/5H. Sehingga didapat jari-jari kerucut kecil atau R adalah 2/5H. Kemudian, setelah didapat nilai R atau jari-jari kerucut, langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai R sama dengan 2/5H ke dalam rumus volume kerucut untuk mendapatkan nilai dari volume kerucut yang berukuran kecil. Jadi, jika diketahui VH sama dengan 1/3 pi R kuadrat T, selanjutnya kita masukkan nilai R yaitu 2/5H untuk mengganti nilai R, maka diperoleh nilai 1/3 pi dikali 2/5H dikuadratkan dikalikan dengan H, sehingga diperoleh nilai 1/3 pi dikali 4/25H kuadrat dikali H, sehingga diperoleh nilai 1/3 pi dikali 4/25H pangkat 3, sehingga diperoleh nilai akhir yaitu 4/75 pi H pangkat 3. Jadi, didapat volume kerucut yang berukuran kecil adalah 4/75 pi H pangkat 3. Oke, setelah didapat nilai volume kerucut kecil tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari turunan dari volume tersebut, di mana volume tersebut adalah 4/75 pi H pangkat 3. Sehingga turunannya adalah 3 dikali 4/75 pi dikali H pangkat 3 dikurangi 1, sehingga diperoleh 3 dikali 4/75 dikali pi dikali H pangkat 2, sehingga diperoleh 12/75 pi H pangkat 2, sehingga ini masing-masingnya itu dibagi dengan 3, disederhanakan, sehingga diperoleh 4/25 dikali pi H pangkat 2. Jadi, didapat turunan pertama dari volume kerucut kecil tersebut adalah 4/25 pi H kuadrat atau 4/25 pi H pangkat 2. Oke, setelah kita mencari jari-jari, volume, turunan dari volume kerucut yang berukuran kecil tersebut, langkah yang terakhir adalah kita harus mencari laju perubahan volume dengan cara mensubstitusikan nilai H sama dengan 4 cm dan H sama dengan 3,5 cm ke persamaan 4/25 pi H kuadrat, di mana nilai H sama dengan 4 cm dan nilai H sama dengan 3,5 cm ini sudah diketahui pada soal. Oke, untuk yang pertama kita substitusikan dulu untuk H sama dengan 4 cm ke persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai 4/25 pi dikali 4 kuadrat, sehingga diperoleh nilai 4 dikali 16/25 pi, sehingga diperoleh nilai 64/25 pi. Oke, untuk yang kedua kita substitusikan untuk nilai H sama dengan 3,5 cm ke persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai 4/25 pi dikali 3,5 dikuadratkan, sehingga diperoleh nilai 4 dikali 12,25/25 pi, sehingga diperoleh 49/25 pi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus mengurangkan 64/25 pi dengan 49/25 pi, sehingga diperoleh nilai 15/25 pi. Ini dapat disederhanakan menjadi 3/5 pi, kemudian kita buat desimal menjadi 0,6 pi. Jadi, didapat laju perubahan volume yang turun dari ketinggian 4 cm ke 3,5 cm adalah 0,6 pi. Dari penjelasan yang telah diberikan, teman-teman tentunya sudah tahu nih bagaimana cara menyelesaikan permasalahan matematika jika terdapat suatu soal seperti pada permasalahan matematika yang pertama dan permasalahan matematika yang kedua. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.